Salah satu penemuan terbaru yang amat sangat menarik di dalam dunia neuroscience adalah cabang ilmu baru yang disebut sebagai neuroplasticity. Neuroplasticity ini mengubah pandangan begitu banyak orang, begitu banyak saintis terkait bagaimana kita sebagai seorang individu itu bisa melakukan perubahan dalam hidup kita. Bisa melakukan sebuah transformasi dalam hidup kita. Jadi simpelnya begini, biar nggak terlalu kita ribet sama istilah-istilah saintifik ya. Saya mau kasih gambaran yang relatif lebih simpel. Neuroplasticity itu basically adalah kemampuan otak kita untuk berubah. Berubahnya bukan sekedar sebagai istilah analogi, tapi tidak. Berubah secara fisik, secara literal, secara harfiah. Otak kita itu punya kemampuan untuk berubah. Artinya otak kita itu, pahami bahwa otak kita itu terdiri dari ratusan miliar atau minimal 100 miliar sel-sel syaraf atau yang disebut sebagai neuron. Bagaimana neuron ini saling terhubung satu sama lain itu bisa berubah. Dan bentuk otak kita dalam prosesnya pun juga bisa berubah. Jadi kalau dulu pemahamannya hanya otak kita bentuknya adalah seperti ini, otak manusia. Dan ada beberapa pengkategorian. Ada yang orang mengkategorikan otak berdasarkan otak kanan dan otak kiri. Ada yang mengkategorikan berdasarkan ada prefrontal cortex kaitan dengan logika, rasio, kemampuan berpikir, kesadaran otak sadar kita. Ada otak limbik kaitan sama emotion dengan trust dan juga banyak hal yang sifatnya bawah sadar. Ada otak reptilian brain kita itu kaitan sama survival dan seterusnya. Itu pengkategorian. Tapi bentuk otaknya itu bisa berubah, makanya disebut neuroplasticity. Neuro itu adalah neuron atau sel syaraf. Semua tubuh kita ini terbentuk dari triliunan sel-sel syaraf atau neuron, termasuk otak kita. Dan plasticity, plastik, artinya dia bisa di stretch, bisa berubah. Nah, jadi dengan kata lain, neuroplasticity ini adalah alasan kenapa kita itu nggak stuck dalam hidup kita. Atau dengan kata lain seperti yang saya bilang tadi, kenapa kita bisa berubah. Berubah itu bisa dari positif ke negatif, tapi juga bisa dari negatif ke positif. Ya. Jadi sebagai analogi, ya, neuron-neuron atau sel syaraf di dalam otak kita itu berdasarkan setiap pikiran yang kita ciptakan di dalam otak kita. Setiap kita berpikir sesuatu, dan manusia itu berpikir, itu dalam satu hari ada sekitar 30 sampai 60 ribu pikiran per hari. Per hari ada 30 sampai 60 ribu pikiran. Ada risetnya berbeda-beda, ada yang bilang 30 ribu, ada yang 50 ribu, ada yang bilang 40 ribu, ada yang 60 ribu, tapi range-nya di sekitar 30 sampai 60 ribu. Dan 90% lebih dari pikiran kita setiap harinya itu adalah pikiran bawah sadar. Jadi makanya kalau mau mengubah hidup hanya mengandalkan otak sadar saja, itu artinya kita mau mengharapkan ada perubahan yang signifikan, yang drastis, tapi hanya mengharapkan dari yang 5%, sedangkan yang 90 sampai 95 sampai 90 sampai 95% itu masih banyak yang negatif, ya sulit sekali. Jadi kita juga perlu memperhatikan yang bawah sadarnya, dan neuroplasticity punya peran sangat penting di sini. Jadi setiap kali kita mengarahkan pikiran kita pada sesuatu, menciptakan sebuah pikiran, baik positif ataupun negatif pikiran, atau yang netral-netral aja juga bisa, ya. Nah, maka ada sel syaraf yang saling terhubung. Istilahnya kalau dalam ilmu neuroscience itu firing and wiring, ya. Nah, jadi ada sel syaraf yang saling terkonek. Ya, terjadi yang namanya sinapsis atau saling terhubung antar sel syaraf. Setiap kali kita memikirkan sesuatu, setiap kali kita merasakan sesuatu, terjadi namanya sinapsis atau terhubung atau terkonek antar sel syaraf. Nah, dan bayangkan sekarang seperti ini sebagai analogi aja, seperti hutan gitu. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah hutan, terus kita membuka jalan baru di hutan gitu. Ya. Kalau kita mengulang cara berpikir yang sama dan terus menghasilkan perasaan yang sama, itu kita sama aja kita kayak menelusuri hutan itu dengan terus melewati jalan yang sama.
kita tebas sampai jalanan itu saking seringnya kita lewatin situ dan kita rawat dengan terus melewati dan terus ngecek jalan itu, jalur tersebut, akhirnya jalur itu jadi sangat bagus, jadi sangat mulus gitu. Akhirnya untuk lewat jalur itu juga jadi sangat mudah. Oke, karena sering kita lewatin sehingga sering kita urus jalur itu. Nah, semakin sering kita urus, maka itu menjadi jalur yang lama-lama sudah otomatis. Nah, dengan terus-menerus ngurusin jalur di hutan itu artinya apa? Artinya kita terus mengulang pikiran yang sama sehingga terus menghasilkan perasaan yang sama. Itu adalah cara otak kita memahami, oh misalnya Ali nih gitu ya. Oh Ali lewat jalur sini terus, artinya Ali itu emang kepengen ini jalur yang dianggap penting oleh Ali. Padahal kalau ditanya sama Ali secara sadar, saya tuh sebetulnya nggak kepengen mikirin itu terus. Gitu. Saya nggak kepengen mikirin itu terus, karena dampaknya membuat saya merasa nggak enak, membuat saya merasa sedih. Gitu. Tapi otak tidak memahami itu. Otak memahaminya, oh Ali lewat jalur situ terus, berarti itu penting untuk Ali. Makanya dibuat jalurnya biar semulus mungkin. Tetapi dengan yang namanya neuroplasticity ini artinya juga bahkan jika sudah ada jalur yang sudah rapi, sudah mulus tadi, jika kemudian kita menyadari ternyata dampak dari melewati jalur ini terus-menerus itu tidak baik untuk kita, neuroplasticity memungkinkan kita untuk memilih jalur baru dan membuka jalur baru di hutan itu yang dampaknya positif untuk kita. Nah, tentu saja jika ada jalur yang baru mau dibuka nih, sedangkan ada jalur lama yang sudah mulus, pasti awalnya akan terasa butuh effort lebih, butuh tenaga lebih, butuh waktu lebih. Karena ini masih belum terurus nih jalur yang baru, kita kepengennya lewat sini di hutan nih, nggak pengen lagi belok ke sebelah sana. Dan bahkan mungkin awal-awalnya akan terasa canggung, akan terasa aneh, akan terasa awkward. Karena kita sudah begitu terbiasanya untuk menggunakan cara berpikir yang sama, menggunakan pikiran-pikiran yang sama sehingga menghasilkan perasaan yang sama. Terus sekarang saya mau lewat jalur yang baru yang positif. Ada rasa kok ini kayaknya bukan gue ya. Hati-hati, itu sebetulnya kita juga, tapi kita sekarang lebih sadar kita ingin memilih membuka jalur yang baru. Nah, kalau kita nggak ngajarin otak kita, karena otak pahamnya lewat jalur ini aja udah bagus gitu, udah mulus, ngapain buka jalur baru gitu. Nah, kita yang perlu ngajarin otak kita untuk bilang, oh enggak, ini ternyata meskipun jalur udah bagus, tapi ujung-ujungnya ke jurang. Gitu. Mending saya buka jalur baru ke sini. Ini yang jalur yang membuat saya lebih bertumbuh, yang membuat hidup saya lebih berkualitas. Nah, kita yang perlu memberitahu. Nah, dan di awalnya ada nggak nyaman, kita yang perlu memberitahu ke otak kita bahwa nggak apa-apa, memang awalnya begini otak, gitu. Memang awalnya nggak nyaman karena memang masih belantara, belum pernah kita rapihin jalur yang ini. Jadi ini sangat bukannya sangat mungkin, ini memang apa yang dapat terjadi di dalam otak kita dengan diketahuinya, bukan dengan adanya, karena memang sudah ada tapi baru diketahui belum terlalu lama ya. Ilmu yang namanya neuroplasticity ini. Dan ada banyak cara, salah satunya kalau teman-teman juga mungkin pernah mendengar ilmu mengenai mindfulness atau hidup berkesadaran, salah satu bentuk tekniknya adalah mengajarkan kita untuk bermeditasi, walaupun mindfulness bukan hanya bermeditasi ya, sekali lagi ini saya tekankan banget. Tetapi mindfulness itu soal kita berkesadaran, artinya kita memilih secara sadar apa yang mau kita pikirkan sehingga kita menghasilkan rasa yang ingin kita rasakan. Dan itu memang butuh latihan jika pola pikir yang ingin kita bangun kita belum terbiasa. Sesuatu yang belum terbiasa awalnya akan kagok, awalnya akan canggung, awalnya akan aneh, awalnya akan terasa lebih berat, awalnya akan butuh energi lebih, akan butuh waktu lebih. Itu normal. Tetapi seiring kita terus melatih, kita meluangkan waktu untuk practicing, untuk melatih skill ini, untuk menggunakan pola pikir yang baru, lama-lama yang tadinya aneh lama-lama mulai terbiasa. Kita bilang
yang baru, yang positif ini akan terasa aneh karena kita sudah terbiasa sama yang negatif gitu. Tapi kita tidak terlahir seperti itu sebetulnya. Saat kita bayi itu belum terbentuk jalur yang negatif itu. Tapi apapun yang terjadi di masa lalu, sehingga baik itu saat kita masih bayi, saat kita masih balita misalnya, atau bahkan saat kita sudah remaja dan dewasa, mungkin kita terus menerus baik sadar maupun secara bawah sadar kita terus membentuk jalur yang negatif. Akhirnya itu menjadi pilihan utama kita karena it's so smooth. Nah, tapi latihan seperti meditasi atau bentuk-bentuk latihan mindfulness yang lainnya juga ada sangat banyak sekali lagi. Artinya kita secara sadar kita memilih untuk mulai lebih banyak meluangkan waktu kita, meluangkan perhatian kita, attention kita, energi kita untuk membuka jalur yang baru. Sehingga kemana sel-sel syaraf di dalam otak kita itu membangun jaringan, membangun connection, membangun sinapsis istilahnya, itu akan mulai berubah. Yang tadinya ngegengnya tuh energinya itu semua untuk terus ngerapihin tiap hari jalur yang negatif dirapihin terus biar selalu mulus gitu ya. Tapi karena kita sekarang mulai ke sini, pekerja-pekerja di hutan akan mulai dialihkan untuk membuka jalur yang baru. Dan itu kuncinya adalah kita mulai secara sadar memilih. Memang betul kalau secara sadar itu kita masih mengandalkan yang 5%. Tapi kalau kita terus menerus secara sadar, kita ada yang namanya repetisi, kita mengulang kembali secara sadar tadi, akhirnya yang 5% tadi, itu lama-lama karena ada repetisi, ada pengulangan, dia akan bisa masuk ke yang 95% yang bawah sadar tadi. Sehingga menjadi lebih otomatis, menjadi lebih natural untuk kita mulai berpindah ke jalur yang positif. Karena kita yang ngajarin otak kita untuk membuka jalur baru, dan kita yang ngajarin otak kita untuk lebih sering untuk memilih jalur tersebut. Jadi otak kita itu changeable, bisa diubah. Atau istilahnya dalam bahasa Inggris ada yang menyebutnya itu seperti clay, kayak tanah liat, kita bisa ubah tuh gitu. Bahkan tadi saya bilang terkait mindfulness tadi, ada beberapa eksperimen yang dilakukan ketika sekelompok orang sedang bermeditasi dan kemudian di kepalanya itu ditempelkan kabel-kabel yang dihubungkan ke komputer, dan bahkan sebelum dan setelah workshopnya atau eksperimennya pun juga otaknya di-scan, dan ketika sedang bermeditasi otaknya pun juga terus terhubung lewat kabel-kabel itu, dan terlihat secara fisik otaknya berubah, bentuknya mulai semakin berubah. Ini dapat terjadi karena ada yang namanya neuroplasticity tadi, bahwa kemampuan otak kita ternyata untuk berubah secara fisikal. Dan ini bisa menjadi landasan awal kita untuk melakukan namanya transformasi atau perubahan yang positif untuk healing dari trauma masa lalu. Bentuknya bisa macam-macam. Tapi penting untuk memahami dan menyadari bahwa ini tuh bisa dilakukan karena ini scientific. Yang saya omong ini bukan opini. This is science. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak ilmu ini. Tentunya kita mempelajari, dan kita juga melatih. Tapi ini ada fondasi yang sangat kuat. It's a fact, adalah sebuah fakta bahwa otak kita tuh punya kemampuan seluar biasa itu. Tinggal kita yang perlu mempelajarinya, meluangkan waktu untuk belajar. Makanya belajar menjadi sangat penting, dan kemudian tentu untuk memanfaatkannya. So, semoga ini bermanfaat dan semoga dimanfaatkan.